Hadirilah dan sukseskan kegiatan Lokakarya Tahun Profesionalisme HKBP Taman Mini yang akan dilakukan Jumat 14 Juli 2023 yang akan dimulai pada jam 8 pagi hingga 14.30 bertempat di auditorium HKBP Taman Mini. Adapun topik dari Lokakarya kita terkait dengan profesionalisme dalam penata layanan di HKBP Taman Mini. Kita akan memperoleh materi dari beberapa narasumber yang kompetensi dan kepakarannya tidak kita ragukan. Untuk pemateri pertama terkait profesionalisme secara umum, kita akan menerima dari Profesor Hermanto Siregar. Yang berikutnya terkait dengan profesionalisme dalam sudut pandang iman Kristiani, kita akan memperoleh dari Profesor John Hutagaul. Dan yang terakhir, bagaimana konsep profesionalisme diterapkan di HKBP Taman Mini, kita akan menerima dari Amang Pendeta Maulinus Siregar MTH. Kami sangat mengharapkan kehadiran Amang dan Inang seluruh para halado HKBP Taman Mini, pengurus seksi, pengurus KOR, dan jemaat-jemaat yang mewakili masing-masing WEK untuk menghadiri acara yang sangat penting ini. Kiranya Tuhan Yesus menyertai seluruh acara kita dari awal hingga akhir. Tuhan Yesus memberkati. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, selamat pagi. Kita bersyukur Tuhan menghantar kita masuk ke dalam hari yang pertama bulan Juli ini. Sebelum kita melanjutkan aktivitas kita, baiklah kita bersekutu dengan Tuhan lewat renungan pagi. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan atas anugerah-Mu yang telah membawa kami masuk dalam bulan Juli ini. Kami yakin dan percaya Engkau berjalan bersama kami dan Engkau menuntun kami supaya kami boleh mengisi hari-hari kehidupan kami sesuai dengan kehendak-Mu. Bapa di surga, kami mau bersekutu dengan Engkau pagi ini. Biarlah Roh-Mu selalu menyertai kami. Dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Renungan untuk kita pagi ini, Sabtu 1 Juli 2023, diambil dari kitab Yesaya pasal 56 ayat 1. Beginilah firman Tuhan, taatilah hukum dan tegakkanlah keadilan. Sebab sebentar lagi akan datang keselamatan yang daripadaku dan keadilanku akan dinyatakan. Keadilan didambakan semua orang. Tidak ada manusia yang ingin diperlakukan tidak adil. Tetapi kenyataan dalam hidup sehari-hari, ketidakadilan masih terus terjadi. Akarnya adalah ego manusia yang ingin lebih besar dari orang lain. Akibatnya, hukum akan dikesampingkan. Nabi Yesaya menyerukan kepada bangsa Israel agar taat hukum dan menegakkan keadilan. Dan keadilan itu dihubungkan dengan keselamatan yang dari Tuhan. Dengan firman ini kita diingatkan, pertama, kita hidup harus taat hukum.
hidup dengan taat hukum dan melakukan keadilan adalah perintah Tuhan yang harus dilaksanakan kepada semua orang di semua tempat. Keadilan tidak mungkin tegak tanpa taat hukum. Dengan taat hukum, persekutuan dan masyarakat akan hidup aman, saling menghargai, saling mengakui, saling menerima, dan saling menghormati. Orang Kristen juga diingatkan supaya hidup dengan taat hukum. Bukankah Tuhan memberi hukum-hukumnya untuk diikuti oleh umat Tuhan? Orang Kristen tidak hanya menuntut untuk diperlakukan adil, tetapi harus lebih dahulu hidup dengan taat hukum, melakukan keadilan dan kebenaran. Taat hukum dan melakukan keadilan harus dimulai dari diri sendiri, dari lingkungan yang terkecil, yaitu dari keluarga. Dengan membiasakan anggota keluarga hidup dengan disiplin, akan melahirkan generasi yang tertib dan taat hukum, saling menerima dan saling menghargai. Melakukan keadilan bukan hanya di lingkungan sendiri, tetapi juga kepada orang luar yang berbeda agama, suku, ras, dan budaya, termasuk orang-orang yang kurang diperhitungkan, yang kurang beruntung dalam hidup. Demikian juga di lingkungan pekerjaan dan masyarakat, hidup disiplin dan menegakkan keadilan sangat penting agar tidak terjadi kericuhan. Keadilan dan taat hukum harus juga dimulai dari hal-hal yang sederhana. Yang kedua, menarik untuk dicatat bahwa seruan ini disampaikan saat bangsa itu masih di pembuangan Babylon. Saat mereka hidup terjajah, hidup yang pasti mengalami ketidakadilan. Dengan demikian kita dapat memahami bahwa tidak ada alasan, situasi dan kondisi yang kita hadapi membuat kita untuk tidak menegakkan keadilan. Tidak perlu menunggu bangsa itu merdeka atau diselamatkan dulu, baru berusaha menegakkan keadilan. Tidak perlu harus mempunyai posisi atau kuasa dulu, atau memiliki harta yang banyak, hidup mapan, baru memperjuangkan keadilan dan kebenaran. Bisa jadi seseorang saat hidupnya di bawah selalu berjuang menyuarakan keadilan dan kebenaran. Tetapi setelah dia mapan, dia menjadi diam dan tak bersuara lagi. Berdiam diri terhadap ketidakadilan sama artinya memberi ruang dan kesempatan bagi orang lain untuk bertindak sesuka hatinya. Akibatnya banyak orang yang menderita. Berjuang menegakkan keadilan sama dengan berjuang menghargai hidup, menghargai harkat dan martabat sesama. Yang ketiga, menegakkan keadilan kita laksanakan dengan memberi seseorang yang menjadi haknya, tidak merampas kebebasan, termasuk mengakui dan menempatkan seseorang sesuai dengan potensi yang ada padanya. Itu berarti bahwa perjuangan kita bukanlah hanya memikirkan dan memperjuangkan kepentingan diri kita sendiri, tetapi juga kepentingan atau kesejahteraan orang lain, mementingkan kepentingan umum. Selamat pagi, Tuhan memberkati. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan atas firman-Mu yang mengingatkan kami supaya kami tetap membiasakan diri hidup dalam ketaatan hukum, hidup dalam ketertiban, hidup sesuai dengan tuntutan firman Tuhan. Berilah kami kesadaran, berilah kami keberanian, berilah kami tekad supaya kami dapat hidup sesuai dengan tuntutan firman Tuhan. Sehingga kami boleh membawa kedamaian, membawa suasana yang saling menghargai, saling mengakui, saling peduli satu dengan yang lain.
supaya kami bisa membawa damai, keadilan, dan kesejahteraan dalam nama Tuhan Yesus. Amin.